Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Muhammad Nafsat Afif Kurniawan. Kami ingin mempersembahkan video sinografi kami tentang tuntutan administrasi negara masa kini. Satu, teori governance atau teori tata kelola merujuk pada kerangka dan pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana kekuasaan dan proses pengambilan keputusan yang disusun dan dijalankan dalam organisasi pemerintahan atau institusi. Teori ini fokus pada distribusi, otoritas, akuntabilitas, dan cara berbagai aktor, baik individu, perusahaan maupun pemerintah, berpartisipasi dalam pembuatan aturan pengambilan keputusan dan memastikan kepatuhan. Berikut adalah beberapa pendekatan dalam teori governance. Yang pertama, governance hierarchy. Model ini menekankan kontrol dari atas hingga ke bawah, di mana keputusan diambil oleh otoritas pusat dan diteruskan ke bawah. Ini umum dalam organisasi tradisional dan sistem birokrasi. Yang kedua, governance berbasis pasar. Keputusan dibuat berdasarkan mekanisme pasar dengan persaingan dan harga yang menentukan hasil. Pendekatan ini sering digunakan dalam kebijakan ekonomi, privatisasi, dan diregulasi. Yang ketiga, governance jaringan. Pendekatan ini fokus pada kolaborasi dan kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, bisnis, dan organisasi non-pemerintah. Kekuasaan didesentralisasi dan pengambilan keputusan didistribusi di seluruh jaringan. Yang keempat, New Public Management atau NPM. Sebuah gerakan reformasi yang bertujuan membawa prinsip-prinsip manajemen sektor swasta sektor publik dengan menekankan efisiensi, pengukuran kinerja, dan layanan kepada publik. Yang kelima, ada good governance. Konsep ini sering diterapkan dalam pembangunan internasional yang menekankan transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Yang keenam, ada multi-level governance. Umum dalam sistem federal atau organisasi internasional, teori ini melihat bagaimana pengambilan keputusan dibagi di berbagai tingkatan, dari lokal hingga global, dan bagaimana tingkatan-tingkatan ini saling berinteraksi. Teori administrasi ini membantu menjelaskan struktur dan perilaku dalam berbagai sistem, serta menunjukkan beragam praktik tata kelola di berbagai konteks. Yang kedua ada referencing governance. Adalah konsep yang diperkenalkan oleh David Osborne dan Ted Gabler dalam buku mereka yang berjudul Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector pada tahun 1992. Konsep ini mendorong reformasi di sektor publik dengan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dan manajemen sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Berikut adalah beberapa prinsip utama dari Reinventing Government. Yang pertama, pemerintah sebagai katalisator. Apa itu katalisator? Yaitu pemerintah tidak harus selalu menjadi penyedia pelayanan. Sebaliknya, pemerintah bertindak sebagai katalisator yang memfasilitasi penyediaan layanan melalui sektor swasta atau kemitraan dengan lembaga non-pemerintah. Dan yang kedua, pemerintah yang berorientasi pada hasil. Fokus pada hasil atau output bukan hanya dari proses. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kinerja dan hasil yang dicapai dengan menekankan pada efektivitas program dan layanan. Yang ketiga, pemerintah yang kompetitif mengurangi monopoli dalam penyediaan layanan publik. Pemerintah yang didorong untuk menciptakan kompetisi antara penyedia layanan baik di dalam maupun di luar sektor publik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Yang keempat, pemerintah yang berorientasi pada pelanggan. Pemerintah harus lebih fokus pada kebutuhan masyarakat. Sebagai pengguna layanan, ini berarti mendengarkan umpan balik dari warga dan merancang layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang kelima, pemerintah yang desentralisasi, mendorong desentralisasi mengambil keputusan untuk memungkinkan unit-unit pemerintah lokal atau individu yang lebih dekat dengan permasalahan untuk membuat yang lebih baik dan cepat. Yang keenam, pemerintah yang menggunakan mekanisme pasar, mengidentifikasi mekanisme pasar seperti privatisasi atau kontrak dengan sektor swasta, bertujuan untuk menyediakan layanan publik dengan lebih efisien
Dan yang ketujuh, pemerintah yang memberdayakan daripada melayani, memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan solusi masalah daripada hanya untuk bergantung pada pemerintah memberi layanan. Dan tujuan dari Raventon Government adalah menciptakan pemerintah yang lebih fleksibel, adaptif, inovatif, dan lebih efisien. Mirip dengan bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu perusahaan sektor swasta ya guys. Prinsip-prinsip ini kadang diadaptasi dalam konteks reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas milik pemerintah. Jadi saya akan menjelaskan tentang era good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Di Indonesia, dimulai sejak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Era ini ditandai oleh perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih dan transparan. Berikut adalah beberapa poin penting tentang era good governance di Indonesia. Pengertian dan tujuannya. Good governance adalah suatu pengelolaan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan yang prinsipnya demokrasi dan pasar yang efisien. Tujuan utamanya adalah mencegah korupsi, salah alokasi dana investasi, dan menciptakan legal dan politik framework bagi tumbuhnya aktivitas. Selanjutnya ada prinsip-prinsip good governance. Jadi yang meliputi apa-apa saja ada partisipasi masyarakat. Masyarakat harus terlibat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik. Yang kedua, transparansi. Pemerintah harus menyediakan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Yang ketiga, akuntabilitas. Pemerintahan harus bertanggung jawab atas tindakannya dan mampu menyelesaikan keputusan diambil. Yang kelima, efektivitas dan efisien. Pemerintahan harus berdaya guna dan berhasil guna dalam menyangkau kebutuhan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan. Implementasi good governance di Indonesia masih berjalan, tetapi belum sepenuhnya berhasil. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk good governance yang baik? Seperti diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN. Selanjutnya, keterlibatan aktor utama. Good governance Indonesia melibatkan 3 aktor utama: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Ketiga aktor ini saling mempengaruhi dan memiliki peran dalam penyelenggaraan negara yang baik. Yang pertama ada partisipasi masyarakat. Peran aktif masyarakat. Otonomi daerah memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan, baik dalam perencanaan, pengawasan, pendanaan, maupun dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Yang kedua, kebijakan yang tepat sasaran. Kebijakan pemerintah daerah menjadi lebih tepat sasaran dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga lebih efisien. Yang ketiga, efisiensi pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik. Pelayanan ini otonomi daerah diharapkan meningkatkan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari otonomi daerah secara langsung. Yang ketiga, kualitas dan efisiensi. Pelayanan publik di daerah otonom dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan dengan adanya peningkatan sejumlah sekolah, puskesmas, dan rumah sakit yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang kelima, efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang lebih baik. Peraturan pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik, teratur, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Jadi kesimpulan
Jadi kesimpulan otonomi daerah telah. Jadi dengan demikian era good governance di Indonesia merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan melayani masyarakat dengan maksimal. Namun masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai cita-cita tersebut. Jadi kesimpulan otonomi daerah telah membawa perubahan positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, otonomi daerah memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesetaraan masyarakat. Meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.